Woi, selamat datang kalian semua di channel FKFM. Filmku, filmmu, favoritku, favoritmu. Kenalin, nama aku Wiwi, tapi bukan Wik, sorry. Semoga kalian semua selalu sehat serta rezeki kalian selalu berdatangan ya. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang film yang akan menambahkan daftar tontonan matamu. Dan jadi jangan lama-lama, siapkan kopi, rengginang, mie instan, dan juga bantal untuk menonton. Kita opening dulu ya. Film kali ini berjudul The Island, yang di awal ceritanya pada film tersebut kita diajak untuk mendengarkan informasi yang berasal dari NASA yang memberikan info bahwa sebuah meteor sedang mengarah ke bumi. Beberapa ahli memperkirakan jika meteor tersebut tidak akan sampai di bumi. Namun, jika meteor tersebut sampai ke bumi, meteor itu akan jatuh ke lautan. Dan hal tersebut akan menyebabkan tsunami hebat. Film pun beralih menuju kakak beradik yang bernama Maji dan Shaoxing, yaitu saudara yang kehidupannya bisa digolongkan kurang mampu, tetapi mereka doyan main lotre. Kemudian, kantor mereka mengadakan suatu acara di alam terbuka. Ketika hari yang dinanti telah tiba, berkumpullah seluruh karyawan. Tak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang turun dari mobil yang kelihatannya mehong. Dibukakan pintu sama karyawannya, terlihat necis, pokoknya mirip koyo bos ngono kae lah. Lah, ternyata emang bos sih. Lalu mereka berangkat dengan telolet berwarna kuning tai yang menyerupai mobil, tapi ada moncong kapal. Tapi mobil, tapi kayak kapal, tapi mobil, tapi kayak kapal. Itulah pokoknya. Kalian bisa lihat dan nonton di video ini. Maji yang kesemsem sama jendes muda yang bernama Sansan. Please, jangan tanya dia itu termasuk pelakor atau bukan. Aku nggak tahu. Balik ke film, Maji memberikan perhatiannya kepada Sansan, namun Sansan terlihat tidak menanggapi. Lah emang wedaan ki yo ngono. Tenan toh, telolet yang mereka naiki ternyata bisa berjalan di atas air seperti kapal, lalu menyusuri lautan yang dipandu oleh seorang tour guide bernama Xiao Wang. Mereka terlihat menikmati perjalanan. Namun, betapa kagetnya Manjin yang mendapatkan pesan jika dirinya menang lotre. Alhasil, ia langsung selebrasi, bernyanyi dan berjoget ria. Saat suasana menjadi riuh akibat ulah Manjin, tak disangka di depan mereka ada bencana tsunami. Suasana pun berubah menjadi riuh, huru-hara, bingung cuy. Dan ternyata dari arah depan, selain tsunami juga disusul dengan kapal yang besar. Pasrahlah pasrah, karena kapal mereka tergulung tsunami. Tapi namanya film, kalau mati ya tamat, selesai, bye. Ya tentu saja tidak. Mereka masih selamat dan kapal pun masuk ke dalam laut yang membuat mereka bertemu seekor paus. Dan aku nontonnya deg-degan lagi, mati apa ora kuwi. Tapi ya lagi-lagi mereka diselamatkan oleh Pak Sutradara dan dilanjutkan. Mobil muter-muter di dalam air.
Setelah mobil berpusing beberapa kali, akhirnya mereka benar-benar diselamatkan untuk melanjutkan film ini, guys. Dan terdampar di sebuah pulau. Majin segera pergi mencari Gendes muda itu untuk menolongnya. Mereka yang selamat dari kejadian tragis itu pun mencari tempat perlindungan, dikarenakan cuaca yang ikut tidak bersahabat. Di keesokan harinya mereka terbangun akibat mendengar suara dari supir telolet tersebut. Seluruh karyawan memarahi supir tersebut yang bernama Pak Lewang, karena ia yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Tetapi ketika ia akan meminta bantuan, sayangnya koneksi jaringan terputus, sehingga membuat semua orang panik. Akhirnya mereka yang mencari tempat perlindungan menemukan sebuah gua, dan mereka berlindung di dalam gua tersebut dan menganggap berita meteor jatuh itu benar-benar ada. Setelah 3 hari berlalu, Shao mengajak rekan-rekannya untuk mencari air dan buah-buahan untuk mereka makan. Ternyata Lek Wang adalah mantan militer yang pernah dilatih untuk bertahan hidup di alam liar. Mencoba mencari sinyal dengan membuat semacam antena. Bukan kayak kita ya guys. Kalau kita ini cari sinyal, HP digoyang-goyang. Bukan pinggulnya yang bergoyang, lalu bertepuk tangan. Si bos yang berinisiatif untuk memperbaiki telolet mereka, tapi malah asap keluar dari telolet mereka. Kena amuk lagi lah si bos ini, yang geleleng-geleleng. Lanjut ke sopir Wang yang mengajak mereka pergi mendaki gua, dan mencari tempat perlindungan yang lebih baik. Film berlanjut pada malam harinya. Mereka berdiskusi untuk memilih ketua kelompok. Hasilnya, mereka memilih Lek Wang untuk menjadi kelompok JKT. Ya bukanlah, ketua kelompok tersesat. Hari berganti. Lek Wang yang menjadi ketua kelompok tersesat membagi tugas kepada setiap karyawan. Saat yang lain sibuk mencari keperluan untuk bertahan hidup, Majin malah keleleran berusaha mencari jalan keluar untuk keluar dari pulau tersebut. Namun, ternyata pulau itu hanyalah pulau yang dikelilingi oleh lautan luas. Majin yang ketahuan keleleran digebuki oleh bapaknya. Bukan ding. 2 minggu berlalu, tapi tak tercium ada bantuan datang. Majin dan adiknya Shin memiliki ide untuk pergi menggunakan sebuah rakit. Sansan yang mengetahui hal itu melarangnya, tetapi ia tetap akan pergi demi hadiah lotre yang menantinya. Baru beberapa dayung, mereka kaget dan menemukan mayat beruang yang mengapung di lautan, yang membuat mereka memutuskan untuk kembali ke pulau. Mereka berpikir jika bumi telah hancur. Sang bos mengusulkan untuk membuat kelompok baru dan memutus dengan kelompok Pak Wang. Lalu pengikut Pak Bos memisahkan diri menuju bangkai kapal. Mereka berpikir jika di sana lebih nyaman dan ada banyak barang yang masih bisa dipakai. Sebulan telah berlalu. Majin dan Shin bersemangat untuk pergi dari sana demi hadiah loterinya. Berlanjut ke adegan romantis. Majin dan Sansan terlihat bermain-main di bangkai kapal dan mereka terlihat bersenang-senang. Suatu ketika, Majin menanyakan kepada Pak Bos, kapan Dewe iso mulih? Ternyata Pak Bos tidak benar-benar merencanakan untuk pulang. Majin yang kecewa memutuskan untuk pergi. Tak terasa, 2 bulan telah berlalu. Majin dan Shin yang hanya berdua kesulitan mencari makanan. Dan limit waktu lotre mereka hampir habis. Hari berlalu. Kelompok Lek Wang yang masih tetap bertahan hidup, sedangkan kelompok Pak Bos yang jauh lebih baik. Tapi sayangnya, Majin dan Shin memilih kembali ke kelompok bos. Tapi
malah dikeoskan oleh anak buah Pak Bos. 3 bulan kemudian, Majin dan Sin yang sedang bersedih karena lotrenya hangus. Tiba-tiba terjadi hujan ikan. Pantes lele wingi ki mundak, guys. Lanjut ke adegan Majin yang mendekati Wang yang membuat kepanasan Pak Bos dan membuat dua kubu tersebut malah kerah sampai malam. Majin akhirnya ditunjuk sebagai ketua kelompok, meski ia sendiri tak memiliki ide untuk bisa pulang. Tapi setidaknya dua kelompok tadi sudah bersatu, dan kehidupan mereka menjauh lebih baik. Majin yang kelepek-kelepek dengan Sansan berhasil membangun cintanya. Ketika sedang mengadakan pesta, terdengar suara aneh. Akhirnya, Majin, Wang, dan Sin mencoba mengecek sumber suara tersebut. Ternyata ada sebuah kapal yang juga berpesta. Hal ini membuat mereka berpikir jika dunia mereka masih ada. Sin mengatakan kepada Majin untuk tidak memberitahukan ini kepada seluruh kawan-kawannya. Karena jika mereka pulang, mereka akan menjadi rakyat Kismin lagi yang pakai gas cuma 3 kg. Kayak aku. Dan Sansan akan meninggalkan Majin, sehingga membuat Majin setuju akan hal itu. Majin dan Sin menfitnah jika Wang telah gila, dan seluruh temannya percaya akan hal itu. Lama-kelamaan, Sin memanipulasi situasi dengan mengingatkan bos akan anaknya pada sebuah video. Demi untuk melihat anaknya, Sin menyuruhnya untuk memberikan seluruh asetnya kepada Sin. Bos yang saking kangennya nurut dengan ucapan Sin. Majin yang melihat kelakuan adiknya sangat marah, tapi Sin tetap ingin menjadi kaya. Sin merencanakan untuk numpang ke kapal pesiar tadi. Majin merasa bersalah dan meminta maaf dengan Wang. Pada hari ke-144, Majin dan Wang mencoba untuk membuat kapal tersebut bocor dan memanipulasi kebakaran kapal untuk mencoba mencari bantuan. Sedangkan Majin menginformasikan kepada rekan-rekannya jika ada kapal pesiar yang akan datang. Tapi Majin malah dianggap gila juga. Tetapi ia tetap berusaha untuk membakar bangkai kapal itu. Majin juga tak lupa melemparkan buku yang berisi surat perjanjian antara Pak Bos dan Sin. Tetapi hasilnya semua orang marah dan akhirnya terjun ke laut. Dan beruntungnya kapal pesiar yang lewat melihat kapal yang telah terbakar. Akhirnya mereka tertolong dan terselamatkan. Setelah pulang, Sin menjadi gila akibat gagal menjadi kaya raya dan membuat berita kehilangan mereka viral di mana-mana. Majin dan Sansan masih tetap berlanjut hubungan. Sedangkan Wang menjadi target ke arah pulau tempat mereka tinggal dulu. Dan tamat. Itu tadi review film The Island, dan semoga kalian terhibur dengan video-video yang akan aku sajikan. Dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, dan juga jangan skip videonya ya guys. Oke, udah dulu ya guys, soalnya aku mau angkat jemuran karena kasihan emak aku yang ngangkatin jemuran. Bye.